Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang penerapan Good Coverage Governance di Indonesia dan global pada umumnya. Kami yang beranggotakan Nadia Rahmaningrum dengan NIM 1908205099, Hildan Rohman dengan NIM 1908205111, Nur Anjani Putri dengan NIM 19082051112, dan Sinta Aprilia dengan NIM 19082051122. Oke, slide pertama kita akan membahas tentang struktur Good Coverage Governance di Indonesia. Struktur tata kelola perusahaan secara garis besar tergambar pada organ utama perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai kegiatan sehari-hari. Dapat kita lihat dalam bagian yang ada di layar. Organ utama itu kan ada 3. Yang pertama RUPS, yang kedua direksi, yang ketiga yaitu Dewan Komisaris. Dalam direksi ada pula organ pendukung, yaitu sekretaris perusahaan dan internal audit. Sedangkan dalam Dewan Komisaris ada juga organ pendukung, yaitu komite audit dan komite nominasi dan remunerasi. Maaf. Oke, selanjutnya kita akan membahas karakteristik corporate governance di Indonesia. Yang pertama itu adanya hukum yang adil tanpa pandang bulu. Yang kedua, pemerintah bersifat transparan. Yang ketiga, pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. Yang keempat, pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai partisipasi masyarakat. Yang kelima, adanya partisipasi masyarakat. Yang keenam, menerapkan prinsip keadilan. Yang ketujuh, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. Yang kesembilan, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. Yang kesepuluh, adanya kesalingterkaitan antar kebijakan. Dari ke-10 karakteristik ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, selanjutnya ada kendala dan faktor penyebab kegagalan implementasi GCG di Indonesia. Nah, dalam aktivitas bisnis tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan yang melandasinya. Begitu pula halnya dengan penerapan Good Coverage Governance yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di sekelilingnya. Komponen-komponen tersebut dimaksud seperti hukum, budaya, dan sebagainya. Ada yang bersifat mendukung, namun ada juga yang akhirnya menjadi kendala dalam mengaplikasinya. Berikut ini akan saya sampaikan secara ringkas berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan Good Coverage Governance di Indonesia. Yang pertama itu kendala hukum. GCG haruslah menjamin perlakuan yang sama dengan pelindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, pemegang saham minoritas dan stockholders lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Dalam sistem hukum, mekanisme terhadap tindakan seperti itu memang ada diatur. Tetapi karena masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan, maka efektivitasnya masih lemah. Menegakkan hukum masih lemah menjadi terbatas. Begitu juga halnya dengan sistem kepailitan dan pengadilan yang memiliki kelemahan
telah membuat para kreditur hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap para debitur mereka. Yang kedua itu ada kendala budaya. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa terdapat suatu pandangan bahwa praktik GCG hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi Good Corporate Governance tidak sepenuh hati dilaksanakan sehingga efektivitasnya menjadi berkurang. Begitu juga halnya dengan anggapan bahwa tindakan penyelewengan maupun transaksi dengan orang dalam merupakan hal yang biasa lumrah dilakukan, bahkan tindakan korupsi pun dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak salah. Anggapan ini bertentangan dengan jiwa GCG sehingga akan mengganggu dan menghambat jalannya aplikasi tersebut. Kondisi ini ditambah lagi dengan masih lemahnya praktik pengungkapan dan keterbukaan serta tidak efektivitasnya mekanisme pengungkapan dan kedisiplinan pasar modal. Dalam beberapa kasus juga dijumpai fenomena bahwa para manajer dan direktur sangat kebal terhadap pertanggungjawaban kepada stakeholder. Yang ketiga yaitu ada kendala politik. Kendala ini terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pengertian negara dapat diartikan sebagai pemerintah maupun lembaga negara lain. Akibatnya, berbagai keputusan di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah dan dalam kasus yang lain BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi. Hal ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta. Kondisi lain yang mungkin dapat menjadi perhatian bahwa peran lembaga pasar modal Bapepam, begitu juga JSX sebagai lembaga pengatur masih belum cukup kuat dalam menutupi kelemahan yang ada di pengadilan. Oke, yang keempat ada kendala lingkungan bisnis. Sebagaimana kondisi umum yang berlaku di negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia terutama yang dimiliki oleh keluarga, pada kondisi ini praktik GCG dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga, misalnya dalam penunjukan anggota komisaris independen. Kendala ini dalam berbagai kasus juga tetap berlaku meskipun perusahaan-perusahaan tersebut sudah masuk dan memperdagangkan sahamnya di pasar modal. Dan yang terakhir yaitu ada kendala lingkungan bisnis atau kendala lainnya. Bank-bank Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga intermediari keuangan yang berperan dalam penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis. Sebagai penyedia dana atau pinjaman, bank-bank tersebut semestinya berperan besar dalam memonitor aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajernya dalam mengatur dana. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa fungsi monitoring tidak berjalan efektif. Bahkan hal ini sudah terjadi selama proses penilaian terhadap proposal pinjaman yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus disetujuinya proposal kredit yang tidak atau kurang sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah dalam pengembaliannya atau kreditnya macet. Oke, selanjutnya ada kunci keberhasilan penerapan GCG di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan GCG dalam perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor yang antara lain yang pertama yaitu komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh
itikat baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Selanjutnya, penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan diseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada di dalamnya. Selanjutnya, penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG. Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku. Selanjutnya, dukungan dari pihak stakeholders. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman atau rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 3 mungkin hanya bisa menyampaikan materi sedikit materi. Maaf jika ada kesalahan. Tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.